Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak di rumah. Kita berjumpa kembali dalam sapaan malam hari Senin 7 Desember 2020. Kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami ingin membaca firman-Mu malam ini. Berkatilah firman-Mu. Bersabdalah ya Roh Kudus, kami anak-anak-Mu mendengar. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam ini diambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, sebenarnya menurut hukum Taurat, apabila para musafir melewati ladang gandum dan mereka merasa lapar, maka mereka boleh memetik bulirnya dan memakannya. Mereka tidak boleh menggunakan sabit, sebab itu berarti mereka melakukan tindakan penuaian. Hal itu bisa dikategorikan sebagai pencurian. Akan tetapi kalau sekedar memetik dengan tangan, biasanya hanya sekedarnya saja. Maka hal itu dilihat sebagai pertolongan kepada musafir. Sebab tidak boleh ada orang yang mati kelaparan di Israel. Para Farisi pasti tahu tentang hal ini. Karena itu mereka tidak menggugat soal mengambil bulir gandum, tetapi soal Sabat. Pada Sabat, orang tidak boleh bekerja. Tuhan Yesus menjawab mereka dengan menggunakan referensi Perjanjian Lama yang mereka sendiri ketahui. Sesungguhnya dengan jawabannya, Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa yang paling penting adalah tindakan mengasihi. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, yang tahu betul bahwa hukum Sabat adalah bentuk kasih Tuhan terhadap manusia, agar mereka tidak menjadi budak kerja. Sebab nilai kerja harus dievaluasi dari sudut kasih terhadap Allah dan kasih terhadap sesama. Karena kurang kasih, maka orang Farisi dan ahli Taurat marah ketika Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh tangan kanannya. Mengasihi itu ada caranya. Mengasihi itu ada penghayatan dan prakteknya. Tuhan Allah melakukannya melalui penjelmaan dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus melakukannya dalam bentuk menolong dan menghibur, sebab Dia menyelamatkan manusia. Mengasihi tidaklah merupakan sesuatu yang dibatasi hanya oleh rasa iba, tetapi harus ada tindakan. Kita perlu menyadari bahwa tindakan mengasihi adalah perang yang konkret dengan kuasa kegelapan. Sebab kuasa kegelapan tidak akan pernah mau agar anak-anak manusia mengalami keringanan dalam kehidupan. Mereka harus tetap lumpuh agar kuasa kegelapan tetap mengatur mereka. Karena itu, tindakan kasih untuk membuat yang lumpuh berfungsi merupakan tindakan yang tidak selalu disetujui kuasa kegelapan. Dan kuasa inilah yang memberikan reaksi lewat protes manusiawi terhadap anak-anak Tuhan yang melakukan tindakan kasih. Masalahnya adalah bahwa dalam kenyataan kita harus peka untuk melihat bagian-bagian yang lumpuh pada kehidupan manusia. Untuk ini, kita harus memiliki kepekaan Kristus. Dan untuk memiliki kepekaan Kristus, kita harus dikendalikan oleh Roh Kristus.
Hanya kalau Roh Kristus yang mengendalikan kita, maka tindakan kasih yang kita lakukan akan efektif atau bermanfaat bagi sesama kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, di minggu Advent ini ketika kami memperingati kedatangan Sang Kristus ke dalam dunia dan akan datang kembali untuk menggenapi tujuan mulianya, kami diingatkan agar bukan hanya punya hati atau perasaan, tetapi dapat memiliki kepekaan Kristus yang menunjukkan tindakan mengasihi terhadap saudara-saudara yang menderita, baik yang menjadi korban kehidupan maupun yang menjadi korban COVID-19 dengan segala pengaruhnya saat ini dan membutuhkan pendampingan dan pertolongan. Persiapkanlah hati kami sebagai palungan kecil, tempat di mana Sang Kristus lahir kembali di dalam hati kami, sehingga kami makin bertumbuh mendewasa dalam iman dan mengalami restorasi kehidupan ketika berkonflik dengan diri sendiri maupun berkonflik dengan orang lain. Ajarlah kami untuk belajar menerima kenyataan bahwa kehidupan dan spiritualitas pelayanan selalu bergerak dinamis dan dipimpin oleh Roh yang sama. Terkadang memang kami harus berani bayar harga, yaitu menyangkal diri atau bersikap rendah hati, memikul salib Kristus, lalu mengikut Yesus dalam kehidupan. Semoga di minggu Advent ini hati kami, umat-Mu, Jemaat Sebaot Bogor, merasa damai dan bahagia karena Kristus datang membawa pesan perdamaian bagi setiap orang. Kami berdoa agar badai COVID-19 segera berlalu dan berganti fajar kehidupan yang membawa kepastian harapan akan masa depan yang cerah ceria yang dinantikan setiap orang dimanapun. Dengarkanlah doa malam kami. Demi Kristus Sang Penebus dosa, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak di rumah, teriring salam damai, salam sehat, salam bugar. Tuhan Yesus memberkati kita.